Oke, halo semua, kembali lagi di SP Insight ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi Matematika kelas 7, pembahasan tentang bilangan bulat. Khusus di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan operasi hitung campuran pada bilangan bulat di masalah sehari-hari. Jadi, apa saja pembahasan kali ini? Yuk, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama, yang perlu diketahui adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami konsep bilangan bulat dan menerapkannya dalam pemecahan masalah dengan tepat. Adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi hitung. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Oke, kita awali terlebih dahulu dengan apa saja urutan dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat yang perlu kalian ingat kembali. Jika dalam satu perhitungan terdapat lebih dari satu operasi hitung, maka yang pertama dikerjakan adalah, ya tepat sekali, yaitu yang berada di dalam tanda kurung. Yang kedua diselesaikan adalah cari operasi perkalian atau pembagian. Karena perkalian dan pembagian itu sama kuat, maka kita mencari operasi yang terletak di sebelah kiri yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kita cari dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini juga sama kuat, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang terletak di sebelah kiri. Jadi hal ini sudah sempat dibahas di operasi hitung campuran bilangan bulat. Sekarang kita akan menggunakan ini semua dalam masalah sehari-hari. Sudah siap ya? Yuk kita langsung saja mulai permasalahannya atau contoh soalnya. Kita awali dari contoh soal 1. Dalam suatu olimpiade, penilaian didasarkan bahwa jawaban benar bernilai 2, jawaban salah bernilai negatif 1, dan untuk soal yang tidak dijawab bernilai 0. Seorang siswa menjawab 25 soal dari 30 soal yang diberikan. 19 diantaranya dijawab dengan benar. Berapa nilai yang diperoleh? Oke, silahkan dipikirkan. Baiklah, kita akan jawab bersama-sama. Seperti biasa untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, maka kita harus membuat hal-hal yang diketahui. Nilai benar kita simbolkan dengan B, itu bernilai positif 2. Setiap satu soal bernilai benar, setiap satu soal bernilai salah, itu poinnya adalah negatif 1. Setiap soal yang tidak dijawab atau simbolnya T itu bernilai 0. Menjawab 25 soal dari 30 soal. Maka didapatkan soal yang tidak dijawab atau simbolnya T itu adalah 30 kurang 25 sama dengan 5. Kemudian banyak soal yang benar itu 19. Kira-kira untuk mencari banyak soal yang salah adalah 25 dikurang 19. Maka 6 soal itu salah. Yang ditanya adalah berapa nilai yang diperoleh. Oke, kita ke penyelesaian. Untuk mencari nilai dengan rumus benar dikali 2 tambah salah dikali negatif 1 tambah tidak dijawab dikali 0. Benarnya 19, maka dikali 2 ditambah 6 dikali negatif 1 tambah 5 kali 0. 19 kali 2 38, 6 kali negatif 1 yaitu negatif 6, tambah 5 kali 0 yaitu 0. Jadi nilai yang diperoleh adalah 32. Gimana? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ini tentang sepak bola, klub Bali United. Dalam pertandingan sepak bola disepakati aturan bahwa bila menang nilainya 3, seri nilainya 1, dan kalah nilainya 0. Klub Bali United dalam 15 kali laga atau pertandingan
memperoleh kemenangan sebanyak 9 kali dan kekalahan 3 kali. Berapakah poin atau nilai yang diperoleh Bali United? Oke, bisa diperhatikan ada 3 aturan ya, dan 3 kondisi disesuaikan dengan yang diketahui. Sudah? Oke, kita bahas secara bersama-sama. Seperti biasa, kita buat hal-hal yang diketahui. Setiap klub menang, kita simbolkan dengan M, itu nilainya positif 3. Setiap mengalami hal seri ya, ataupun pertandingan seri ataupun sama, simbolnya S, itu poinnya plus 1. Kekalahan poinnya 0. Klub Bali United bermain sebanyak 15 kali dengan ketentuan 9 kali menang, kalah 3 kali. Sisanya lagi berapa? Iya, sisanya lagi 3, itu adalah pertandingan seri. Yang ditanya adalah poin Bali United dengan kondisi tersebut berapa? Nah, kita bisa lihat ya, kita bisa cari nilainya atau poinnya dengan cara menang dikali 3, seri dikali 1, tambah kalah dikali 0. Menangnya 9, maka 9 kali 3 ditambah 3 kali 1 ditambah 3 kali 0. 9 kali 3 27 ditambah 3 ditambah 0 sama dengan 30. Jadi poin Bali United adalah 30 poin. Gimana? Bisa ya? Kalau masih belum bisa diulang videonya ini. Masih belum yakin? Kita masih punya soal lagi satu. Contoh soal yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Suhu dalam freezer kulkas adalah negatif 10 derajat Celcius. Ketika terjadi pemadaman listrik, suhu udara dalam freezer mulai naik 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Jika terjadi pemadaman listrik selama 6 jam, suhu udara di freezer menjadi. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya dari contoh soal 1 dan juga contoh soal 2. Sudah dicatat hal-hal yang penting? Oke, kita selesaikan bersama-sama. Seperti biasa, kita tuliskan hal-hal yang diketahui. Diketahui suhu awal kulkas adalah negatif 10 derajat Celcius, kemudian suhunya naik 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Yang ditanya adalah jika pemadaman selama 6 jam, maka suhunya berapa? Oke, kita selesaikan. Ingat kembali bahwa pemadaman itu selama 6 jam. Kemudian suhunya naik 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Maka kenaikan suhu terjadi sebanyak 6 jam dibagi 2 ya, karena kenaikannya setiap 2 jam. Yaitu kita dapatkan 3 kali kenaikan. Kita cari suhu akhirnya sama dengan suhu awal ditambah kenaikan suhu dikali 3. Ya, negatif 10 ditambah 3 karena kenaikan suhunya adalah 3 derajat Celcius dikali 3. Kenapa? Karena 3 kali mengalami kenaikan. 3 kali 3 9, maka didapatkan negatif 10 ditambah 9 sama dengan negatif 1 derajat Celcius. Maka suhu di dalam freezer menjadi negatif 1 derajat Celcius. Oke, kalau misalnya masih bingung, bisa diulang kembali video ini dari contoh soal 1, 2, dan 3. Jika sudah, bisa dicari contoh-contoh soal yang lain yang cocok dengan ini untuk meningkatkan pemahaman kalian. Sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.